kondisi pada zaman itu, buku-buku semuanya itu bahasa Arab. Dan karangan-karangannya itu adalah orang-orang yang namanya nama-nama Arab. Seperti itulah kondisi kejayaan Islam pada saat itu. Bahkan yang paling terkenal dan paling fenomenal salah satunya adalah Ibn Sina, di mana bahkan konon buku tentang kedokterannya masih digunakan hingga saat ini. Umat Islam tuh kondisinya seperti itu sekarang, selalu membangga-banggakan masa lalu, tapi masa sekarangnya tuh nggak ada apa-apanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa yang terjadi pada saat Aufklärung? Ada juga revolusi industri tadi, sehingga membuat produk semakin efisien dan murah, dan juga banyak. Ada liberalisasi pasar, ada kemajuan teknologi dan pengetahuan tentunya, dan juga yang paling penting itu adalah menemukan Amerika ya, jalur perdagangan baru. Jadi zaman dulu itu kan ada dogma bahwa bumi itu datar. Nah, karena bumi itu datar, maka orang Portugis, orang Spanyol itu tidak akan pergi ke arah barat ya. Karena pemahaman mereka itu adalah di barat itu udah meja yang nanti ada ujung banget ya bang, ujung dunia berarti ujungnya, ada terjun di situ. Nah, sehingga bahkan Inggris pun ketika ingin menjajah India itu kan dia muter ke selatannya Afrika, ke Afrika Selatan muter baru ke India. Nah, akhirnya setelah munculnya pengetahuan yang menyatakan bahwa bumi itu bundar, maka ada nih pemikiran kita uji aja dengan berlayar dari Portugal ke arah barat. Akhirnya dibuatlah proposal, diajukan ke Raja Spanyol kalau tidak salah. Akhirnya mereka berlayar lah, dari Portugal ke arah barat dengan harapan mereka bisa nyampe India dengan cepat, nyampe ke India. Niatnya ke India. Akhirnya sampailah rombongan ini ke pelayaran ini ke suatu tanah wilayah yang mereka bisa ambil hasil buminya gitu. Mereka mengiranya ini India. Ternyata setelah beberapa kali bolak-balik ternyata itu bukan India. Jadi daratan yang mereka jumpai dengan jalan dari Portugal ke barat itu adalah suatu tempat baru. Jadi seperti maps yang udah unlock. Oh iya. Ya, mapnya udah unlock nih. Wah, ternyata ada tempat baru nih. Akhirnya ditemukanlah benua Amerika. Dan ternyata ada orangnya. Ya, jadi masyarakatnya juga ke-unlock nih. Yang awalnya mereka menganggap nggak ada mereka, ternyata ada mereka gitu. Yeah. Bahkan bangsa Amerika pada saat itu mungkin merasa bahwa orang cuma ada dia doang gitu. Nggak tahu kalau ada Eropa, Arab, dan lain-lain mungkin. Atau banyak kan bang ya, setelah sadar. Iya. Tapi ya yang terjadi adalah seperti yang kita tahu ya penjajahan. Dikeruk hasilnya untuk dibawa ke Eropa. Itu nggak usah kita lebih bahas lebih jauh karena jalur perdagangan ini membuat mereka sangat kaya ya, dan juga ilmu pengetahuan pasti akan semakin maju gitu dengan uang-uang hasil bumi yang didapatkan. Karena memang tuntutannya begitu. Karena kalau lewat Baghdad, lewat jalur sutra, itu hanya akan semakin memperkaya Islam, memperkaya kerajaan-kerajaan Islam. Hanya mereka cari tempat lain gitu. Sampai akhirnya negara barat yang teknologinya maju, teknologinya kembang, dan juga ada dendam perang salib sebenarnya sebagian kecil. Akhirnya berbalik.
berbaliklah, umat Islam jadi mundur. Nah, sehingga perbedaan Barat dan Islam itu sangat jauh ya. Barat itu menjajah negeri Muslim. Kalau Muslim dijajah negeri Barat. Barat itu orangnya itu optimis, Muslim itu orangnya pesimis. Ah, iya bang. Barat itu mengurangi ekstremisme agama, Muslim itu malah merebaknya fanatisme. Dan kalau Barat itu ilmu pengetahuannya berkembang, Muslim itu stagnan atau bahasa Arabnya jumud. Oh, Barat itu menyukai ilmu pengetahuan, sementara Muslim itu tidak suka ilmu pengetahuan karena alasannya berasal dari Barat. Sesuatu yang dari Barat, dari negeri kafir ya haram. Mereka menganggapnya begitu. nggak salah tuh bang. Ya, kalau Barat itu adalah penjelajah, Muslim itu main kandang. Itu yang terjadi di era kolonialisasi. Tapi tenang, sebenarnya banyak sih umat Islam, orang tokoh-tokoh Islam yang resah dengan kondisi seperti itu. Bagaimana kok bisanya umat Islam itu yang tadinya ranking nomor 1 tahu-tahu jadi ranking jeblok bawah yang nggak tahu keberapa gitu kan. Atau ada bang. Saya Nah, nggak tahu juga sekarang berapa rankingnya. iya, Barat yang awalnya belajar sama Islam sekarang menghempaskan Islam. Dan dimulailah era baru bernama era modern yang ceritanya berkebalikan dengan era kejayaan Islam. Sangat tragis sekali. Iya bang. Beda gitu, jomplang jadinya. Oke, salah satu pemikir Islam yang terkenal pada saat itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini yang dalam tanda kutip ya resah dengan kondisi Islam pada saat ini. Maka pemikiran-pemikiran beliau ini yang kemudian terkenal ya, karena ingin mendobrak Islam yang mundur. Nah, jadi membahas Islam yang mundur, mungkin referensi yang paling mudahnya itu adalah memahami pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nah, oleh karena itu kita coba membahas tentang pemikiran beliau. Oke, yang pertama, kenapa Islam itu mundur? Ada dua sebab. Yang pertama itu adalah problem internal, yang kedua adalah problem eksternal. Oke, next. Problem internal yang pertama itu adalah umat Islam itu meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Justru malah umat Islam dianggap meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, umat Islam pada saat itu hilang ajaran Islam yang otentik karena tersekat-sekat oleh kelompok-kelompok aliran-aliran dan bercerai-berai ke sana kemari. Terkotak-kotak atau istilahnya itu asobiyah, fanatisme. Sehingga lama-lama wajah Islamnya tuh hilang. Dan yang terlihat hanyalah wajah kelompok-kelompoknya saja. Yang terlihat cuma kotak-kotaknya saja. Padahal menurut Jamaluddin Al-Afghani, Islam itu sebenarnya luar biasa. Islam itu soleh likuli zaman wa makan. Soleh dalam perkembangan zaman dan tempat gitu. Sesuai zaman dan tempatnya. Tapi kita sendiri umat Islam yang bikin mandek. Dan kita juga yang nggak mengikuti zaman. Itu dia yang pertama, bahwa umat Islam itu dianggapnya sudah tidak otentik, tersekat-sekat, dan berkelompok-kelompok. Mungkin juga diceritakan pada zaman itu kan banyak tuh yang sampai nyembah kubur ya, bukan ziarah kubur ya. Nanti Ya, beda banget nih ya. nanti orang yang suka ziarah kubur tersinggung lagi. Cuma memang kondisinya pada saat itu sangat luar biasa musyrik ya. Ada ziarah kubur, menyembah kubur, meminta-minta pada kubur. Kemudian juga ada yang mengkeramatkan seseorang, ada malah jadi kultus-kultus baru gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan Islam itu mundur. Yang kedua, menurut Jamaluddin Al-Afghani adalah kurangnya upaya mencerdaskan umat. Karena menganggap belajar ilmu selain ilmu agama Islam itu bukan ibadah. Contoh yang sering kita dengar itu kan, Allah ngapain belajar matematika? Matematika itu nggak ditanya di akhirat. Gitu kan. Nah, gimana tuh bang? Kan misalkan ada orang udah tanya misalkan kan di dalam kubur kan ditanya man buka bukan
matematika gitu kan. Itu gimana tuh Ya. Bang kalau paham-paham gitu Bang? Nah, itu pemahaman yang dikeluhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dari dulu, dari zaman 1800-an. Jadi apa, umat Islam itu mentok gitu kan. Padahal sebenarnya belajar ilmu apa namanya, ilmu eksakta lah, kita menyebutnya ilmu eksakta, itu sebenarnya juga dibutuhkan dalam Islam, dan sebenarnya itu adalah juga ibadah. Dan belajar ilmu eksakta dan mengamalkannya untuk kemaslahatan umat itu juga sebenarnya memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya pemahaman orang zaman dulu tidak seperti itu. Mereka menganggap bahwa yang masuk surga itu hanyalah orang yang belajar ilmu agama saja gitu. Ya, memang umat Islam memang harus tahu agama gitu. Cuma kan ada sesuatu yang basicnya. Misalkan fikih sholat, fikih zakat, puasa, itu semua memang harus tahu. Cuma kan setelah itu baru ada pendalaman-pendalamannya ilmu agama. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya bisa pilihan. Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang belajar, tergugurlah kewajiban untuk umat Islam yang lain. Sehingga umat Islam yang lain itu berbagi peran. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitektur, ada yang jadi insinyur. Dan semuanya itu insya Allah akan dimasukkan oleh Allah surganya sesuai dengan keikhlasan dan juga kemaslahatannya gitu kan. Nah, itu dia. Harusnya pemahaman itulah yang ada gitu. Nah, pendidikan yang macet, agama dan ilmu pengetahuan yang nggak jalan, jangan kira Barat itu lebih maju karena mereka lebih pintar. Enggak. Barat itu lebih maju karena mereka itu lebih serius. Kitanya yang nggak serius. Kemauan belajar berarti Bang jatuhnya. Iya, sebenarnya umat Islam itu lebih pintar, tapi memang arahnya yang tidak ke sana, itu tidak serius. Alasan lain, banyak sufi yang meninggalkan kehidupan sosial dan permasalahan umat. Jadi tasawuf, sufi itu sebenarnya nggak jelek. Tapi masalahnya jangan semua orang jadi sufi gitu. Siapa yang jadi khalifah gitu kan? Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi pemimpin umat gitu dalam hal kepemimpinan militer dan lain-lain gitu. Apalagi ada sufi yang eskaptis. Jadi eskaptis itu jauh dari hiruk pikuk dunia gitu. Ya kan, suka ada uzlah, pergi meninggalkan dunia hanya untuk fokus ibadah. Sebenarnya nggak salah, cuma jangan semua orang kayak gitu. Iya Bang, jadinya nggak ada yang berkembang ya di sisi itunya. Iya, nggak ada gitu. Itu dia. Jadi yang dimaksud dengan kita itu menghilang dari hiruk pikuk dunia itu adalah menurut Jamaluddin Al-Afghani, kita itu berkontribusi untuk umat, berkontribusi untuk masyarakat, tapi kitanya tuh nggak menampak-nampakkan diri gitu loh. Jadi kitanya nggak sombong, nggak ujub. Jadi itu yang dimaksud dengan menghilang dari hiruk pikuk dunia itu yang sebenarnya. Oke, kemudian ada suatu pengaruh pemahaman Jabariyah. Jabariyah ini adalah pemahaman sesat yang kadang menjangkiti oleh umat Islam. Jabariyah itu menganggap bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, jadi pasrah. Jadi kayak biarin lah, kita mundur, Barat maju biarin aja, toh memang sudah takdirnya, gitu kan. Semuanya pasrah berarti Bang? Ya pasrah memang, menganggap bahwa itu semua udah jalan takdir gitu. Apakah yang benar seperti itu? Yang nggak begitu juga, itu adalah suatu pemahaman yang keliru gitu kan. Bahkan sampai mengatakan, oh udah nggak apa-apa, umat Islam kalah di dunia, yang penting menang di akhirat gitu kan. Nggak salah, cuma nggak pas saja. Gimana Bang? Iya. Nah itu dia. Kemudian juga pemahaman keliru tentang hadis Nabi. Nah, pemahaman keliru ini, jadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Nah, pemahaman keliru terhadap hadis itu adalah mengatakan bahwa ya Allah yang megang kendali semuanya. Padahal itu adalah suatu pemahaman yang bisa dibilang salah ya. Gimana maksudnya dari itu kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah
dirinya gitu kan. Pada Islam zaman dulu, zaman kejayaan, hadis itu justru malah digunakan untuk mereka itu mengembangkan ilmu pengetahuan karena mereka punya mimpi. Misalkan mereka punya mimpi mau bikin robot, bangun sesuatu yang bisa terbang. Justru malah itu motivasinya gitu. Jadi gua itu nggak akan bisa mencapai hal tersebut sebelum saya mengubah diri saya sendiri gitu. Jadi malah jadi optimis gitu. Jadi prasangka baik terus sama Allah. Memang dalam prosesnya Allah memang ada intervensi gitu. Tapi yang paling utamanya adalah usahanya gitu. Nah itu dia. Nah ini suatu pemahaman kodo dan kodar yang salah yang menyebabkan umat Islam itu mundur ya. Kemudian juga ada yang ada pemahaman hadis yang salah mengenai kemunduran umat gitu. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, masa setelahnya, masa setelahnya, masa setelahnya gitu. Nah ini disalahartikan juga. Akhirnya mereka menganggap bahwa ya kita kan udah lama banget jaraknya dari Nabi, berarti ya kita emang udah kaum yang paling jelek. Sisa-sisaan berarti jatuhnya, Bang. Kan dikira gitu. Padahal itu juga salah satu pemahaman hadis yang salah gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lemahnya persaudaraan antar umat muslim. Nah, itu kan terjadi karena kotak-kotak tadi. Kemudian kesalahan berperilaku politik. Apa kesalahannya? Kesalahannya itu adalah umat Islam itu banyak mempercayakan pemimpin atau suatu pejabat pada orang yang bukan ahlinya. Gitu. Dan umat Islam itu mengabaikan masalah-masalah militer, sehingga ketika Barat itu sudah punya senapan, ya kita masih ilmu kanuragan. Oh, bambu runcing di Indonesia berarti. Ini Gitu. sederhana berarti. Mengabaikan masalah-masalah militer, gitu, dan lain-lain sebagainya. Itulah problem internal umat Islam. Lalu problem eksternal umat Islam adalah salah satunya bersatunya Barat melawan Islam. Tuh. Islam itu kan dijajah Barat. Nah, kalau urusan menjajah Islam, Barat ini kompak dan nggak membedakan antara ras, suku, pemikiran, dan lain-lain sebagainya. Beda umat Islam yang terpecah-pecah antara banyak kelompok. Nah, Barat itu kalau urusan ini, mereka bersatu. Tuh. Meskipun mereka juga hipokrit. Barat itu kan memunculkan paham humanisme. Humanisme itu kan salah satu pengejawantahannya adalah tidak menzolimi manusia kan, karena kan kalau nggak mau dizolimi, jangan menzolimi manusia gitu. Tapi buktinya Barat itu melakukan penjajahan. Hipokrit. Mereka nggak teriak, oh ini nggak sesuai humanisme loh, ini nggak sesuai hak asasi manusia loh, ini nggak sesuai ini loh, itu loh. Mereka nggak mikir. Pokoknya kalau berurusan sama Islam, itulah musuh bersama mereka dan mereka kompak gitu. Karena apa? Karena mereka beberapa mewarisi mental perang salib, di mana Islam adalah musuh yang harus ditaklukkan karena sebelumnya mereka tidak bisa. Nah, Barat yang sudah maju tinggi itu menganggap bahwa Islam itu primitif, tradisinya mistik, dan Islam ini mesti diajarin oleh Barat. Sama halnya ketika kita dari Pulau Jawa, dari Jakarta apalagi, datang ke suatu suku pedalaman, misalkan di Jambi, itu kan kita melihatnya, primitif, nggak maju, belum pakai baju. Nah, Barat itu melihat Islam itu seperti itu. Nah, kemudian juga ada apa istilahnya tuh, standar ganda dalam istilah. Jadi Barat itu kalau melawan adalah nasionalisme, patriotisme, tapi kalau Islam yang melawan dianggapnya fanatisme, radikal, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tuh Bang, sering tuh Bang sekarang. Iya. Ada aja. Ada aja berita. Iya, jadi kalau Ukraina itu melawan, dianggapnya sebagai heroik. Tapi kalau Palestina yang melawan, dianggapnya sebagai teroris dan radikal. Jadi kalau Barat itu maju itu keren, tapi kalau Timur maju itu pengecualian gitu. Sedih banget kayaknya Bang, dianaktirikan. Ya, cara berpikir inilah yang menyebabkan apa yang disebut dengan inferior.
Inferior itu adalah merasa rendah terhadap sesuatu. Dalam hal ini ya merasa rendah terhadap barat ya. Ya kita papasan nama bule aja di kampus itu udah mengkerut kan, mundur-mundur gitu, takut. Kita takut nih ngomong bahasa Inggris gitu kan, udah segen gitu. Kalau kulitnya putih Iya segan, benar. ya kan. Padahal mungkin bule yang datang ke sini ya mungkin aja biasa-biasa aja gitu kan. Mungkin mereka ya di SMA-nya nggak terlalu pinter gitu kan. Terus datang ke Indonesia entah itu exchange atau lain-lain gitu udah mengkerut duluan gitu. Udah ngerasa kalau dia itu lebih pintar padahal belum tentu. Gitu. Ya di Bali juga gitu kan, kita udah kalau sama bule itu lebih segan, lebih takut gitu. Padahal yang mana tahu di negara asalnya mereka cuma buruh pabrik atau apa gitu kan, bukan nggak bos-bos banget ya. Iya benar, nggak ada yang tahu nih. Nah, nggak ada yang tahu, inferior kita. Nah, itulah dia alasan-alasan kemunduran Islam menurut Al-Afghani, meninggalkan agama yang otentik, pemahaman kodo dan kodar yang salah, kemudian keliru memahami hadis. Maka jalan keluarnya adalah ilmu, apalagi ilmu. Melenyapkan pemahaman-pemahaman yang salah menuju pemahaman-pemahaman yang benar. Jadi ya, karena menurut Al-Afghani ini, asumsi-asumsi beliau adalah agama hadir itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah-mecah. Nah, alasan terpecah-pecahnya agama ini karena memang agama menjadi bahan untuk dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu. Apalagi zaman dulu sangat keras ya. Ada juga antar suku berbeda pendapat, bersih tegang. Tapi dalam memerangi satu suku dengan suku yang lain, mereka pakai dalih agama gitu kan. Jadi semua itu hanya untuk mencari keuntungan untuk kepentingannya sendiri. Ya mungkin kalau di zaman sekarang contohnya misalkan pas waktu udah mau masuk pileg, pilpres itu kan yang nggak pakai kerudung tiba-tiba pakai kerudung gitu. Iya benar. Pas sudah kepilih udah Biasa dilepas banget. kerudungnya gitu. Jadi kalau menurut saya yang dibilang menjual agama itu adalah mereka bawa agama tapi sebenarnya mereka tuh nggak seperti itu. Oh, menarik atensi berarti istilahnya bang ya. Buat Padahal oh ini mereka tuh begini loh. padahal mereka nggak agamis tapi mereka membawa agama dan um, orientasi dan tujuan goals mereka itu bukan untuk agama tapi mereka bawa agama Ya. gitu. Itu adalah sumber merosotnya agama untuk kepentingan sendiri, di mana agama jadi sumber konflik oleh orang-orang yang memanfaatkannya. Karena apa? Karena kita tidak pernah serius belajar agama. Gitu. Kalau kita serius kan kita bisa mengerti. Gitu. Oh ini sebenarnya agama nggak mengajarkan begini nih. Gitu. Karena menurut Al-Afghani, konsep agama yang fundamental itu adalah yang pertama memiliki karakteristik spiritual yang mengutamakan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur, kemudian mungkin dalam hadis arba'in yang kedua itu kan ada ihsan. Kita seolah-olah itu dilihat oleh Allah. Sehingga kita tuh takut melakukan hal-hal yang buruk. Gitu kan. Jadi mentalitas spiritualnya itu yang mengutamakan Allah. Dan juga agama Islam itu mengarahkan pada kesolehan pribadi dan sosial. Gitu. Dan juga orang beragama itu adalah eh, orang beragama itu memiliki kesadaran bahwa dunia ini sementara dan untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat gitu. Nah itu dia. Nah terus gimana nih setelah kita tahu semua permasalahan itu? Nah, Nah, gitu. nah ini Nih, pengen sekarang berarti gimana nih harus harus biar bisa gimana bangkit ini? lagi gitu. Nah, Oke, setelah kita tahu bahwa Islam itu agama yang sesuai untuk bangsa dan zaman, kemudian ya kemunduran ini karena Islam itu ditinggalkan, pemahaman yang rusak dan lain-lain sebagainya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu untuk menghentikan semua ini dan mengembalikan kejayaan Islam. Yang pertama adalah memahami kodo dan kodar yang benar. Jadi kodo dan kodar ini justru membuat kita tuh aktif bergerak, gitu. Bukan menjadi pesimistik. Ya seperti yang tadi, Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah dirinya. dirinya. Kemudian adalah pembaharuan pendidikan.
pemahaman bahwa tidak ada satupun prinsip Islam yang bertentangan dengan ilmiah. Jadi kan banyak tuh orang yang suka membentur-benturkan antara agama dan sains. Ya mungkin itu mungkin agama pagan gitu, tapi tidak dengan Islam gitu. Jadi tidak ada satupun prinsip Islam yang bertentangan dengan ilmiah. Kemudian memahami bahwa Islam itu harus berpikir filosofis dan ilmiah. Mungkin dalam Islam itu ada suatu pengetahuan hal-hal yang gaib, surga, neraka, alam barzah dan lain sebagainya. Cuma kalau di luar itu berpikirlah filosofis dan ilmiah. Kemudian kita jangan membeda-bedakan ilmu. Terus seperti yang tadi, buat apa sih belajar ilmu matematika, nggak akan berguna, nggak akan ditanyai akhirat. Nah itu pemahaman yang salah. Memang umat Islam itu ada suatu pemahaman fundamental yang harus diketahui gitu, akidah, fikih. Kan kebanyakan dasar. Nah selebihnya itu umat Islam bisa untuk belajar yang lain, fisika, kimia, matematika, biologi, dan tidak membeda-bedakan. Insya Allah masuk surga tetap orang yang belajar ilmu tersebut. Insya Allah apabila digunakan dengan hal yang baik gitu. Dan tujuannya itu adalah mempersatukan nih seluruh umat Islam di dunia dengan, tapi bukan berarti menjadi satu negara, bukan. Maksudnya adalah bernaung dalam suatu ikatan ukhuwah Islamiyah dan berlepas diri dari kendali-kendali dari asing. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama adalah penyadaran. Nah, setelah kita tahu semuanya, kita dakwah, diskusi dan lain-lain sehingga terjadilah penyadaran, kemudian motivasi. Kita harus memiliki optimisme ke depan. Oke, lanjut. Sekarang tadi udah apa istilahnya hal-hal yang teoritis, sekarang action. Bagaimana actionnya? Ini cepat saja ya. Ada suatu perubahan orientasi masyarakat. Jadi untuk membangun pemerintahan yang bersih, kuat, yang pertama kali yang dibangun adalah masyarakatnya. Jadi nggak usah nunggu pemerintah. Contohnya itu mungkin kita melihat organisasi Muhammadiyah itu kan, mereka itu dari zaman kolonial Hindia Belanda, mereka udah bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun panti asuhan dan lain-lain. Nggak usah nunggu pemerintah. Apalagi waktu itu pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu. Nggak, ya, nggak usah nunggu pemerintah, kita action aja. Jadi untuk membangun suatu pemerintahan negara yang kuat, itu pertama kali yang dibangun adalah masyarakatnya. Jangan terbalik. Jangan kita menunggu pemerintahnya yang benar dulu, baru masyarakatnya benar, kelamaan. Iya benar. Nah, kemudian dari diri sendiri berarti Bang ya. Iya betul, dari dalam diri sendiri. Sehingga harus ada perubahan dalam diri masyarakat, dari keterpakuan menerima apa saja keadaan, pasrah, menuju upaya membuat perubahan terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, dan kekuatan masyarakat akan bernilai apabila timbul dari diri mereka masing-masing. Jadi jangan disalahkan masyarakat bobrok karena pemerintah bobrok karena masyarakat yang bobrok. Siapa yang milih anggota DPR? Siapa yang milih presiden? Siapa yang milih yang kemudian merembet menjadi pejabat-pejabat? Gitu. Siapa? Masyarakatnya juga. Makanya masyarakatnya yang harus dikuatkan. Nah, kemudian kita menjalankan gagasan-gagasan Jamaluddin Al-Afghani. Itu kebangkitan kesadaran politik melawan absolutisme. Jadi melawan kezoliman, melawan feodalisme dan lain-lain sebagainya. Kemudian melengkapi diri dengan sains dan teknologi modern. Kemudian kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, lalu menghidupkan akidah Islam yang benar. Jadi jangan yang Jabariyah tadi, yang pasrah ya semuanya takdir Allah gitu. Nah, hidupnya pasrah aja dia Bang, ya Allah. Iya. Lalu melawan kolonialisme asing. Nah ini sekarang kan kolonialisme udah beda. Kalau kata Soekarno itu neokolonialisme dan neoimperialisme gitu kan. Caranya udah bukan bawa serdadu ke negara, tapi dengan hutang, dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita lawan. Kita harus bisa berdikari. Nah berikutnya adalah menegakkan persatuan Islam, ukhuwah Islamiyahnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menginfuskan ruh jihad pada jiwa-jiwa masyarakat Islam yang setengah mati.
Nah, jihad sekarang udah dipelintir ya oleh Barat sebagai bom bunuh diri, lain-lain. Padahal jihad yang dimaksud ini adalah jihad itu kan kesungguhan artinya. Eh, Mencari nafkah, jihad. Melawan nafsu, jihad. Nah, itu yang harus dikuatkan dalam jiwa masyarakat Islam yang sudah setengah mati gitu. Jihadnya harus dikembalikan lagi gitu. Dan kemudian menghilangkan rasa takut dan inferior dari bangsa Barat. Nah, itu dia salah satu yang bisa kita buat nih eh, dalam menghidupkan kembali kejayaan Islam. Yang paling membuat saya takjub yaitu yang mulai dari diri sendiri, yang kita belajar dari Muhammadiyah itu. Kalau kita ingin masyarakat pintar, ngapain kita nunggu pemerintah, gitu kan? Kita Iya bangun aja benar. sekolah, gitu kan? Kalau kita mau sehat, ngapain nunggu pemerintah bikin puskesmas rumah sakit, kita bikin aja. Nah, itu memang luar biasa sih. Dan memang Kiai Haji Ahmad Dahlan kan juga terinspirasi juga dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh gitu kan. Di mana ada suatu kata-kata yang agak miris gitu dari Muhammad Abduh ya, muridnya Jamaluddin Al-Afghani. Beliau mengatakan zahabtu ila biladil ghorbi ra'aitu Islam. Saya datang ke barat, saya melihat Islam. Walam walam arol muslimin, tapi saya nggak ngelihat orang Islam gitu. Saya datang ke barat, saya melihat Islam, tapi saya nggak lihat umat Islam, nggak lihat orang Islam. Kemudian dilanjutkan zahabtu illa biladil arabi ra'aitu muslimin walam arol Islam. Tapi kalau saya datang ke Arab, saya lihat nih orang Islam, tapi saya tidak melihat Islam. Oh Ya, iya bang. saya ke Barat lihat Islam, tapi tidak lihat orang Islam. Saya ke Arab lihat orang Islam, tapi saya tidak lihat Islam. Itu terjadi ketika Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani pergi ke Paris, Prancis, untuk membuat majalah Al-Urwah Al-Wusqa tentang pembaruan Islam, dan itu menjadi inspirasi seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah di Islam itu ada di Indonesia itu ada apa tuh namanya, Serikat Islam Muhammadiyah, Jamilatul Khair, itu juga terinspirasi dari Al-Urwah Al-Wusqa, majalah yang dibuat oleh Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Kenapa di Paris? Karena Paris itu negaranya bebas, jadi mereka itu kan kalau di negara Islam kayak Kesultanan Mogul atau di Utsmani atau di Safawi, mereka itu dicekal karena mereka manut sama kolonial Inggris. Akhirnya mereka pergi ke Paris yang bebas. Memang Paris itu bebas, kamu bisa ngomong apapun yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, tapi kan berarti ngomong Islam juga boleh, gitu kan. Iya benar. Akhirnya mereka menerbitkan Al-Urwah Al-Wusqa yang kemudian diimpor dari Paris ke negara-negara Islam untuk dibaca, dan tergugahlah jiwa-jiwa umat Islam untuk melakukan pembaruan. Meskipun sekarang emang Islam itu masih agak terbelakang, tapi menurut saya udah mulai mendingan lah ketimbang sebelum ada Jamaluddin Al-Afghani gitu. Jadi Jamaluddin Al-Afghani itu pernah bilang ya bahwa Barat itu maju karena meninggalkan agamanya, tapi Islam itu mundur karena meninggalkan agamanya. Jadi Islam itu kalau mau maju jangan meninggalkan agamanya. Sehingga tidak terjebak dalam pemahaman Barat juga, meskipun umat Islam pengen maju gitu. Jadi umat Islam tuh mau maju tidak perlu menjadi Barat yang bebas, sekuler dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu juga itu sedikit pembahasan mengenai kenapa umat Islam mundur dan apa yang menyebabkannya dan apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih bang, udah memberikan ilmu terkait dengan di balik kemerosotan Islam tadi, dimulai dari tadi masa-masa kejadian Islam, banyak ilmuwan Ibnu Sina, terus juga Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan sebagainya, hingga pada akhirnya Eropa itu datang dan mereka berniat untuk melanjutkan. Mungkin alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih udah hadir di undangan Fosi Podcast per hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah manfaat bagi teman-teman semua. Dan mungkin akhir kata
Terima kasih juga telah mendengarkan dan mungkin sampai jumpa di edisi podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang, sudah hadir. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair.